Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan membahas pembahasan tryout reguler yang kedua yang sudah dilaksanakan pada 14 Agustus 2021 pada mata pelajaran IPA, Fisika, dan Biologi. Mulainya dari fisika dulu. Nah, nomor 56. Percobaan ticker timer dilakukan pada benda yang bergerak dari kiri ke kanan. Hasil ketukan ticker timer diperoleh seperti gambar berikut. Yang ditanyakan adalah yang merupakan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, kita cek satu-satu nih. Dari gambar yang pertama. Ticker timer yang pertama itu memiliki jarak antar dotnya itu sama. Nah, berarti ticker timer yang tadi itu mewakili sebuah gerak yang dinamakan gerak lurus beraturan. Kita cek yang kedua. Yang kedua, ternyata semakin ke kanan, ticker timernya itu semakin rapat. Nah, kalau misalkan semakin rapat, berarti dia disebut sebagai gerak lurus berubah beraturan, tapi diperlambat. Nah, yang ketiga nih. Yang ketiga, kalau misalkan dilihat jarak antar dotnya, ternyata tidak beraturan. Kadang sempit, kadang lebar. Nah, kalau misalkan tidak beraturan, berarti kita sebut saja geraknya itu sebagai gerak tak beraturan. Gerak tak beraturan. Nah, yang terakhir, yang keempat. Yang keempat itu ternyata semakin ke kanan, itu jarak ticker timernya itu semakin besar. Nah, kalau jarak antar dotnya itu semakin besar, berarti dia akan mewakili GLBB yang dipercepat. Jadi kebalikan dari hasil yang nomor 2 tadi. Nah, kita kembalikan ke soal. Kalau yang ditanyakan yang pertama kan GLB nih. Berarti kalau GLB itu diwakili sama nomor 1. Sedangkan GLBB dipercepat itu akan diwakili sama nomor 4. Nah, berarti jawabannya adalah 1 dan 4. Kayak gitu. Itu nomor 56. Selanjutnya nomor 57. Perhatikan beberapa grafik gerak berikut. Nah, kalau bentuk soal grafik itu silahkan dipelajari dulu nih. Grafik itu apa terhadap apa? Punya kita, 1, 2, 3, dan 4 itu adalah grafik V, kecepatan, dan T, waktu. Nah, ditanyakan grafik yang menggambarkan gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Nah, kata-kata diperlambat itu berarti kita tahu kata itu akan semakin turun. Jadi diperlambat itu kecepatan akan semakin berkurang. Nah, tapi kata-katanya kan beraturan tuh. Berarti nanti kecepatan berkurangnya itu secara teratur. Nah, baru kita cek tiap grafiknya. Yang nomor 1 nih. Nomor 1 itu grafiknya beraturan nih. Grafik beraturan itu dikenal sebagai grafik linear. Yang nomor 1, kalau misalkan kita analisis nih, kecepatannya itu ternyata turun. Grafiknya itu kan turun. Berarti kita bisa katakan bahwa kecepatannya turun. Nah, kalau kecepatan turun, berarti dia adalah grafik GLBB, tapi yang diperlambat. Itu grafik yang pertama. Grafik yang kedua, kalau misalkan dilihat nih, V-nya itu naik. Nah, berarti dia pun juga GLBB, cuman GLBB-nya dia harus dipercepat. Nah, yang ketiga nih, yang ketiga kalau misalkan dilihat kecepatannya itu konstan. Jadi di detik berapapun ternyata kecepatannya sama nih. Nah, berarti kalau model soal yang kayak itu, kecepatan konstan, kecepatan sama, itu adalah grafik GLB. Kayak gitu. Nah, yang nomor 4 gimana nih? Sama kayak yang nomor 2 tadi. Ternyata kecepatannya naik terus. Nah, berarti grafik keempat itu pun juga sama, alias GLBB dipercepat. Nah, berhubung kita tadi soalnya itu untuk mencari gerak lurus berubah beraturan yang diperlambat, berarti yang paling benar adalah yang 1. Kayak gitu. Jadi hati-hati untuk soal grafik. Harus dibaca dulu sumbunya apa dan apa. Itu nomor 57. Sekarang nomor 58 nih. Susi berangkat ke sekolah menggunakan sepeda dengan kecepatan rata-rata 5 meter per sekon. Oke, berarti kalau misalkan diketahuinya kecepatan nih, lambangnya V. Dari bahasa Inggris velocity. Tulis saja. V sama dengan 5 meter per sekon. Jika jarak sekolah dengan rumah Susi, jarak itu berarti kamu tulis S.
Jadi S-nya sama dengan 3 kilometer. Nah, kalau dilihat dari satuan nih, V-nya kecepatannya pakai satuan meter. Sedangkan jarak kita itu pakai satuan kilometer. Nah, berarti salah satu harus diubah tuh. Yang paling mudah itu mengubah S. Jadi 3 kilometer, kita harus ubah ke meter. Kilometer, kalau misalkan kita pakai grafik tangga yang kayak gini nih, kilometer ke meter itu ternyata akan turun 3 nih. Jadi kilometer, hektometer, dekameter, nah meter. Nah, kalau misalkan kita buat nih turunannya, jadi kilometer 1, ke sini 2. Nah, ternyata kilometer ke meter turun 3. Berarti kalau turun 3 harus dikalikan 1000. Berarti di sini sama dengan 3 kali 1000. Ya, sama dengan 3000 meter. Nah, kemudian dilanjutkan. Maka Susi akan sampai di sekolah dalam waktu. Waktu itu dari bahasa Inggris time. Berarti yang ditanyakan adalah T. Itu. Nah, kalau ada soal kayak gini nih, yang diketahui ada kecepatan, ada jarak, yang ditanyakan waktu. Nah, dia itu kembalinya ke rumus GLB. Rumus GLB itu cuma satu. Jadi rumusnya gini nih. Rumusnya V itu sama dengan S per T. Nah, jadi kita pakai rumus itu tuh. V sama dengan S per T. V-nya tadi ya kecepatan, S-nya jarak, T-nya waktu. Nah, kita kan punya 2 besaran jari yang diketahui kita. V-nya ya udah masukin aja. V-nya 5. Sama dengan S-nya jangan pakai yang 3 km. Karena yang kita pakai itu adalah yang bersatuan sama. Yaitu satuan meter. Ya sudah, berarti S-nya dimasukkan 3000. Dibagi T. Kalau misalkan ditanyakan T, ya udah T-nya tetap ditulis T. Kayak gitu. Lalu dikalikan silang nih. Berarti 5 kalikan T harus sama dengan 3000. Karena yang ditanyakan T, ya sudah. Berarti T harus sama dengan 3000 dibagi 5. 3000 dibagi 5, itu ketemunya adalah 600. Tapi satuannya hati-hati nih. Waktu itu bersatuan detik alias second. Nah, kalau dilihat di opsi jawaban, ternyata semuanya opsinya dalam bentuk menit. Berarti 600 sekon harus diubah ke menit. Caranya gimana? Harus diingat-ingat tuh. Jadi 1 menit itu setara dengan 60 sekon. Berarti kalau kita balik nih, 1 sekon berapa menit? Ya udah, berarti kamu tinggal bagi aja nih. Berarti 1 sekon itu akan setara dengan 1/60 menit. Nah, berarti untuk kita nih, opsi jawaban kita harus dibagi 60. Berarti 600 harus dibagi 60 menit. Nah, nanti akan ketemu jawaban sama dengan 10 menit. Oke, berarti ini adalah jawabannya. Jawabannya adalah 10 menit. Jadi hati-hati untuk satuan. Satuan nanti harus disetarakan semua nih. Kalau tadi V-nya meter per sekon, berarti S-nya harus dalam meter, T-nya juga harus dalam sekon. Itu nomor 58. Kita lanjutkan ke nomor 59. Pada pukul 07.00, Ayah Doni pergi ke kantor menggunakan mobilnya dan sampai pada 07.30. Nah, kita cek dulu nih. Berangkatnya pukul 07.00, sampainya itu 07.30. Berarti kita bisa tahu tuh dari pukul 7 sampai pukul 7:30 itu ditempuhnya itu dalam waktu, jadi T-nya itu sama dengan 30 menit, kayak gitu. 30 menit, ditulis saja dulu. Terus diketahui lagi nih, jika jarak dari rumah ke kantor, jarak, berarti itu nulisnya sebagai S. Nah, S-nya 20 km. Yang ditanyakan kecepatan. Kecepatan rata-rata mobil Ayah Doni adalah titik-titik-titik. Berarti yang ditanyakan V nih. Oke, kalau misalkan ditanyakan V, dilihat satuannya dulu. Satuannya V itu dalam km per jam. S-nya aman nih, sudah dalam bentuk kalau kilometer. T-nya belum aman. T-nya kita itu masih dalam bentuk menit. Berarti harus kita ubah ke jam nih. 30 menit itu kalau kita ubah ke jam, caranya sama kayak tadi tuh. 1 jam itu setaranya 60 menit. Berarti kalau misalkan menit diubah ke jam, dibagi aja. Berarti 30/60 jam. Alias kita dapatnya T-nya sama dengan 0,5 jam.
Nah, pakai rumus apa? Karena yang ditanyakan V adanya S sama T, kita pakai rumus yang tadi barusan. Jadi pakai perumusan V sama dengan S per T, kayak gitu. V sama dengan S per T. Coba kita masukkan nih. Jadi V kita kan mau ditanya tuh, berarti tulis V aja nih. S-nya tadi 20, T-nya 0,5. Nah, 20 dibagi 0,5 itu bisa dibuat kayak gini nih. 20 dibagi 1/2. Atau bisa dikatakan 20 kali 2/1. Nah, berarti nanti V-nya ketemu 40 km per jam. Nah, berarti jawaban yang cocok adalah jawaban yang A. Kayak gitu, 40 km per jam. Oke, kita lanjutkan ke nomor 60. Andik mengendarai motor dari kota A dengan kecepatan 40 km per jam. Pada saat yang bersamaan, Budi mengendarai mobil dengan arah berlawanan dari kota B dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Tulis saja yang diketahui. Tadi kan si Andi bergeraknya dari kota A dengan kecepatan 40 km per jam. Tulis saja. Itu berarti kecepatannya Andik. Andik kita tulis sebagai VA. Nah, jadi V-nya Andik itu 40 km per jam. Pada saat yang bersamaan, sekarang gantian si Budi nih. Jadi kita tulisnya VB. Nah, VB-nya berarti 60 km per jam. Diketahui lagi nih, jika jarak kota A dan kota B 50 km, kita sebutnya SA dan B aja, SAB. Sama dengan 50 km. Ditanyakan, mereka berangkatnya pukul apa nih? Maka mereka akan berpapasan pukul berapa? Nah, berarti kalau misalkan kita bilangnya itu pukul berapa, berarti yang kita cari itu adalah waktu ketika dia papasan, alias T, gitu. Nah, gimana cara mencari T kalau tiba-tiba ada dua orang yang bergerak tuh? Kan kalau satu orang tinggal dimasukkan V sama dengan S per T nih. Kalau waktunya itu yang diketahui ada dua orang, berarti mending dibuat gambar aja nih. Ilustrasikan. Jadi misalkan di sini ada jalan nih, jalan bentuknya lurus. Ini kota A. Yang dari kanan di sini kota B nih. Nah, Andik tadi kan bergeraknya dari kota A dengan kecepatan 40 km per jam. Sebut aja, berarti di sini VA arahnya ke kanan. Nah, si Budi itu mengendarai mobil itu arahnya berlawanan. Berarti si B arahkan ke kiri. Sebut saja VB. Berarti VA ke kanan, VB ke kiri. Dengan jarak tadi dikatakan jaraknya kota A dan kota B itu 50 km. Misalkan aja nih, misalkan kita gambar nih, dari A ke B sama dengan 50 km yang kita tadi sebut sebagai SAB. Jadi SAB sama dengan 50 km. Nah, tadi kan kata kuncinya itu berpapasan nih. Nah, kata kunci berpapasan, jadi yang namanya berpapasan itu kata kunci atau indikatornya itu adalah berada pada posisi yang sama. Nah, jadi bukan berarti berpapasan itu jaraknya sama, tidak boleh. Jadi yang namanya berpapasan itu berada pada posisi yang sama. Jadi ilustrasinya gini. Jadi ilustrasinya gini nih. Misalkan dari A ke B kita papasannya di sekitar sini nih. Katakanlah di sekitarnya sini. Nah, misalkan titik ini itu adalah tempat pertemuan atau tempat papasannya A sama B. Berarti kita misalkan nih, misalkan A berangkat sampai papasan, kita nyebutnya SA. Dari B sampai papasan, kita nyebutnya tadi SB nih, misalkan. Nah, terus dibuat apa nih ilustrasi kita? Itu untuk mencari rumusnya. Rumusnya gini nih, dilihat. Kalau misalkan kita lihat gambarnya, SAB itu ternyata ada hubungannya dengan SA dan SB. Hubungannya apa? Coba kamu amati nih. SAB itu kan sepanjang dari A ke B. SA itu cuma dari A sampai titik pertemuan, yang SB itu dari titik pertemuan sampai B. Nah, berarti kita bisa katakan nih, SAB ya harus sama dengan SA dijumlah dengan SB, kayak gitu. Nah, SAB kan sudah tahu tuh tadi dari soalnya 50. Berarti 50 sama dengan SA.
Nah, SA kan kita nggak ada nih. Nah, tapi kan kita punya modal rumus nih. Di mana rumusnya tadi kita punya rumus nih. Jadi V itu kan sama dengan S per T. Tapi kan yang mau kita cari S. Nah, dari persamaan V sama dengan S per T, S itu bisa dikatakan sebagai V kalikan T. Nah, berarti SA pun kita bisa ubah jadi VA kalikan TA. SB gimana? Ya otomatis sama nih. Berarti di sini plus VB kalikan TB. Nah, di sini VB kali TB nih. Kita coba masukkan dulu nih. Berarti di sini 50 sama dengan VA-nya tadi 40. Oke. Nah, TA. TA kita nggak punya tuh. Nah, tapi ada kata-kata yang barusan disebutkan dalam soal. Kata-kata dalam soal itu dikatakan, nih, pada saat yang bersamaan. Nah, kata-kata pada saat yang bersamaan, kalau mereka berangkatnya sama-sama nih, berarti kita bisa tahu tuh bahwa waktunya Andi tadi harus sama dengan waktunya Budi. Jadi TA sama dengan TB. Nah, berarti kalau misalkan TA sama dengan TB, ya udah kita sebut aja dua itu sebagai T kecil kayak gitu. Berarti yang TA kita sebut T, VB-nya tadi itu 60, TB kita sebut T juga nih. Berarti 40T ditambah 60T kan menghasilkan 100T. Nah, 100T-nya tadi sama dengan 50 tuh. Berarti kalau misalkan dicari T-nya, itu sama dengan 50 per 100. Nah, berarti ketemunya adalah 0,5. Tapi hati-hati, kita lihat satuan. Dari tadi, VA, VB, itu satuannya km per jam. S-nya juga dalam bentuk kilometer. Otomatis, T-nya itu akan mengikuti satuannya V. Nah, berarti 0,5 itu satuannya bukan sekon, tapi satuannya adalah jam. Di mana setengah jam itu adalah 30 menit. Nah, maksudnya apa nih 30 menit? Berarti perjalanannya nanti itu akan membutuhkan waktu 30 menit tuh untuk berpapasan. Nah, berarti caranya gini nih. Kan berangkatnya 0800 nih. Berangkatnya 0800 karena membutuhkan waktu 30 menit, ya kamu tambah aja nih. Ditambah 30 menit. 0800 ditambah 30 menit itu akan menghasilkan waktu 0830 menit. Ya, berarti jawabannya itu adalah yang E. Kayak gitu. Nah, selanjutnya nomor 61 nih. Nomor 61 soalnya gini. Saat kamu mengunjungi minimarket, kamu akan menemukan tulisan tarik dan dorong pada gagang pintu minimarket tersebut. Nah, tarikan atau dorongan dalam IPA fisika disebut juga sebagai, nah di sini dikatakan tarikan dorongan. Nah, tarikan dorongan itu yang dikenal dalam bentuk besaran gaya. Jadi gaya itu bisa dikatakan tarikan atau dorongan yang mengubah keadaan suatu benda. Jadi itu yang dinamakan sebagai gaya. Oke, itu nomor 61 nih. Sekarang lanjutkan nomor 62. Nomor 62, perhatikan gambar berikut. Jika kertas di atas gelas tersebut ditarik dengan cepat, ternyata koin tidak ikut dengan kertas, melainkan akan masuk ke dalam gelas nih. Hal ini sesuai dengan hukum 1 Newton, bahwa titik. Nah, kalau misalkan kita review tuh hukum Newton, jadi hukum Newton itu ada 3 nih. Hukum Newton itu ada 3. Yang pertama itu hukum pertamanya Newton. Jadi hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton pernyataannya gini nih. Jadi benda itu akan cenderung mempertahankan posisi atau keadaannya. Nah, kata-kata ini yang kemudian disebut sebagai hukum kelembaman. Berarti dikatakan benda itu lembam. Nah, contohnya itu seperti di nomor 62 tadi. Jadi kalau misalkan nih si koin kan asalnya itu berada di tengah-tengah gelas nih. Cuman dia dikasih kertas sehingga tidak jatuh. Nah, ketika si kertas ditarik, posisinya si koin itu akan tetap di tengah nih.
Tapi kalau misalkan si kertas udah ditarik, otomatis si koin akan tetap di situ. Nah, kalau tetap di situ berarti dia mau nggak mau harus turun, harus jatuh. Kayak gitu. Itu maksudnya hukum 1 Newton. Nah, dengan persamaan matematisnya itu pakai perumusan ini nih. Jadi sigma F itu harus sama dengan 0. Jadi itu yang dimaksud sebagai hukum inersia atau hukum kelembaman. Nah, ini untuk hukum 1 Newton. Nah, punya hukum yang kedua nih juga. Jadi hukum yang kedua dikatakan sebagai hukum 2 Newton. Nah, inti dari hukum 2 Newton itu seperti ini. Jadi benda bermasa ketika diberi gaya luar. Nah, gaya luar ini berarti bisa didorong, ditarik, dan sebagainya. Jadi kalau benda itu punya massa nih, kemudian dikasih gaya luar, maka dia akan muncul yang namanya percepatan. Gitu. Jadi misalkan nih, awalnya nih benda diam, kemudian didorong, dikasih gaya nih, mau didorong, mau ditarik, maka benda yang awalnya diam tadi, itu akan mempunyai kecepatan. Nah, kalau kecepatannya udah berubah tuh, dari 0 kemudian punya, berarti dia kemudian juga dikatakan memunculkan percepatan. Dengan persamaan matematis, sigma F-nya harus sama dengan M kali A. Nah, itu adalah hukum yang keduanya Newton. Jadi sigma F sama dengan M kali A. Benda bermassa kalau dikasih gaya muncul percepatan. Itu hukum yang kedua. Sekarang kita bahas hukum yang ketiga nih. Hukum yang ketiga itu tentang aksi reaksi terkenalnya. Hukum 3 Newton. Berarti dikatakan benda yang melakukan gaya aksi, jadi benda yang melakukan gaya nih, melakukan gaya, ternyata dia harus juga menerima gaya nih. Benda yang melakukan gaya akan menerima gaya, jadi dilakukan di dia. Jadi kayak habis ngelakuin gaya, ternyata dia akan menerima gaya lagi. Jadi akan menerima gaya yang besarnya sama. Jadi besarnya sama nih. Tapi arah berlawanan. Kayak gitu. Tapi berlawanan arah. Nah, secara matematis, nggak cukup tak kasih samping nih. Secara matematis, persamaannya hukum 3 Newton itu dikatakan sebagai sigma F aksi harus sama dengan minus sigma F reaksi. Maksudnya minus di sini apa? Jadi maksudnya minus di sini itu tentang arah yang berlawanan. Ya, jadi besarnya sama nih, cuman arahnya aja yang berlawanan. Jadi itu yang kemudian dikenal sebagai hukum aksi reaksi. Nah, itu untuk review hukum Newton. Kita kembalinya ke soal nih. Ditanyakan tadi kenapa kok ilustrasi tersebut itu dimasukkan ke hukum 1 Newton. Kita cek satu-satu. Yang A, besar percepatan sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda. Nah, ini tadi yang dikenal sebagai hukum ke-2 Newton. Jadi ini salah nih, hukum 2 Newton nih harusnya. Yang B, setiap benda memiliki sifat kelembaman untuk mempertahankan kedudukan. Nah, ini tadi betul. Jadi ini termasuk salah satu kesimpulan dari hukum 1 Newton. Berarti otomatis jawabannya yang B. Cuman kita cek yang C-nya dulu. Setiap gaya aksi menghasilkan gaya reaksi yang nilainya sama besar dan arahnya berlawanan. Ini tadi dibahasnya pada hukum 3 Newton. Yang D, besar percepatan benda terbalik dengan gaya yang bekerja. Nah, kalau dilihat di hukum 2 nih, kan ngomongin tentang percepatan nih. Berarti kalau dilihatnya dari hukum 2, seharusnya percepatan benda itu sebanding dengan gaya yang bekerja. Itu berarti untuk nomor 62 yang paling cocok itu adalah opsi jawaban yang D. Oke, kita lanjutkan nomor 63. Nomor 63, mobil bermassa 800 kg, berarti ditulis saja tuh, itu massa ya, massa sama dengan 800 kg. Akan mengikuti pertandingan. Saat di garis start, mobil diharapkan dapat dipercepat dengan percepatan. Percepatan itu yang dilambangkan dengan A kecil, dari
kata akselerasi. Jadi A-nya itu 5 meter per sekon kuadrat. Gaya dorong mesin mobil yang dibutuhkan sebesar titik-titik-titik. Nah, gaya itu kan force. Jadi yang ditanyakan itu adalah F. Nah, gimana cara mencari F? Kalau kita review yang tadi, hukum Newton itu yang muncul massa, muncul percepatan, itu di hukum Newton 2 nih. Jadi setiap benda bermassa tadi, jadi setiap benda bermassa M, kalau dikenai F itu akan muncul percepatan A. Nah, dengan perumusan sigma F sama dengan M kali A. Karena yang ditanyakan F, ya sudah tinggal dimasukkan tuh. Masanya 800, berarti dimasukkan 800, A-nya 5. Nah, berarti ketemu 800 kali 5, alias 4000 Newton. Nah, berarti untuk nomor 63 jawabannya yang B. Gitu. Nah, kita lanjut nomor 64. Ini masih pada hukum Newton yang kedua tadi tuh. Balok bermassa 6 kg. Tulis saja nih, M sama dengan 6 kg. Didorong dengan gaya seperti pada Gakut. Nah, kok ada dua gaya tuh? 50 Newton sama 20 Newton. Kita sebut aja tuh, gaya yang ke kanan sebut aja F1 tuh. Gaya yang ke kiri disebut F2. Nah, yang ditanyakan percepatan yang dialami balok tersebut. Berarti yang ditanyakan A. Pakai rumus apa? Dikali massa dan gaya. Yang ditanyakan percepatan, ya kembalinya ke rumus tadi tuh. Sigma F itu sama dengan M kali A. Nah, sigma di sini menyatakan tentang total, resultan. Nah, resultan itu kalau dilihat dari gambar kita, punya dua gaya. F2 ke kiri, F1 ke kanan. Kita bisa katakan yang ke kanan itu kan positif biasanya kalau dalam koordinat kartesius. Berarti di sini tulis saja, berarti 50 ke kanan positif, dikurangi tuh. Jadi nulisnya gini dulu, ditambah yang ke kiri itu negatif. Jadi ditambah minus 20. Itu. Berarti di sini sebenarnya resultan itu plus semua. Cuman kalau misalkan F2 arahnya ke kiri, disebutnya nanti minus 20. Berarti nulisnya 50 plus min 20. Harus sama dengan 6 kalikan A. Nah, berhubung ini 50 plus minus, berarti bisa dikatakan di sini 50 min 20 sama dengan 6 kali A, 6A. 50 negatif 20 itu menghasilkan angka 30 sama dengan 6A. Nah, berarti A itu harus sama dengan 30 dibagi 6. 30 dibagi 6 itu menghasilkan angka 5. Nah, berarti jawabannya itu adalah 5 meter per sekon kuadrat. Gitu. Yang C. Oke, itu nomor 64. Jadi nanti untuk hati-hati nih, sigma F itu tambah aja semua. Jadi ketika berlawanan, tinggal dikasih tanda negatif pada F yang berlawanan tadi. Kayak nomor 64 itu kan yang ke kanan 50 positif. Yang ke kiri itu nyebutnya minus 20. Gitu. Berarti nanti kalau ke kanan semua tuh, ya sudah. Berarti nyebutnya 50 plus berapa. Kayak gitu. Itu nomor 64. Sekarang nomor 65 nih. Nomor 65 berikut ini merupakan contoh aplikasi dari hukum 3 Newton. Nah, hukum 3 Newton tadi kan tentang aksi sama dengan reaksi tuh. Jadi kalau benda melakukan aksi, si benda itu akan menerima reaksi. Besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Nah, dilihat aplikasi tapi yang bukan. Nah, kita cek satu-satu tuh dari melompat. Jadi mekanisme kenapa bisa melompat itu kan pasti kaki itu melakukan gaya. Jadi kaki itu kan menghentak. Nah, jadi kaki menghentak kan arahnya ke bumi tuh. Jadi kaki menghentak bumi. Nah, si bumi nggak mau kalah. Akhirnya si bumi pun akan melakukan gaya ke kaki kamu. Yang akhirnya itu akan membuat kamu terlempar ke atas. Jadi itu adalah mekanisme dari melompat. Berarti kaki menghentak bumi, kan arahnya ke bawah tuh. Nah, otomatis saat yang bersamaan, bumi itu melakukan gaya ke atas. Bumi melakukan gaya ke atas, gitu. Nah, berarti kalau dilihat dari arahnya nih, kaki kita ke bawah, bumi lakukan gaya ke atas, berarti dia pun termasuk dalam aplikasi hukum 3 Newton. Berarti A itu bukan nih, kita kan mau cari yang salah. Berarti yang A itu bukan. Yang B itu berenang. Nah, kenapa kok bisa berenang ya? Jadi gini, orang yang berenang itu kan bisa maju tuh.
Jadi cara berenang kok bisa badan kita maju itu karena kita itu tangan kita yang jadi tangan kita itu menyapu tuh. Jadi menyapu tersibak ke belakang. Jadi menyapu tapi arahnya ke belakang. Nah, akhirnya si air itu melakukan gaya dorong yang arahnya otomatis kebalikan tuh. Melakukan gaya dorong yang arahnya harus ke depan. Nah, itulah kenapa orang yang berenang itu pasti tangannya menyibaknya ke arah belakang agar orang yang berenang tadi itu maju kayak gitu. Nah, kalau dilihat dari arahnya pun ternyata dia punya aksi reaksi belakang sama depan. Nah, berarti dia pun contoh aplikasi hukum 3 Newton. Berarti itu pun juga salah. Ingat yang dicari itu yang bukan. Yang bukan aplikasi ini. Nah, yang C mendayung. Nah, mendayung itu hampir mirip-mirip sama berenang tuh. Mendayung kenapa bisa si perahu itu maju? Itu karena memang dayungannya perahu, jadi dayungnya itu ditarik atau kalah didorong. Didorong arahnya ke belakang. Nah, kalau dayung didorong arah ke belakang, berarti nanti si air juga akan melakukan G yang arahnya ke depan. Kayak gitu. Nah, berarti bisa dikatakan tuh di sini juga sama. Terjadi yang namanya aksi dan reaksi. Berarti yang nomor 3 pun, yang ke C pun salah. Harusnya jawabannya yang D tuh, meluncur. Cuman kita cek dulu nih. Meluncur kenapa dia bukan termasuk contoh aplikasinya? Karena memang meluncur itu, sebentar. Kalau misalkan meluncur itu berarti dia tinggal meluncur aja tuh, tidak perlu gaya-gaya. Jadi dikatakan meluncur itu gaya awal. Nah, kayak gitu. Jadi kalau dia tanpa gaya awal, berarti benar-benar dia tidak ada kecepatan awal kayak gitu. Nah, berarti dikatakan di sini tidak ada gaya aksi pun tidak ada gaya reaksi. Nah, berarti jawaban kita harusnya yang D ini. Oke, kayak gitu. Jadi ini adalah nomor terakhir pada IPA fisika. Oke, jadi kita lanjut ke IPA biologi. Di soalnya nomor 71. Perhatikan gambar di bawah ini. Otot merupakan alat gerak aktif yang memungkinkan terjadinya suatu gerakan. Berdasarkan gambar di atas, menyebabkan gerakan otot secara berlawanan, yakni melibatkan. Nah, kalau misalkan di situ gerakan otot, kita review dulu nih. Jadi, macam-macam gerak otot. Jadi, gerak otot itu ada 2. Nah, yang pertama itu disebut sebagai antagonis. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu disebutnya sebagai sinergis. Nah, perbedaan antagonis sama sinergis itu adalah, jadi gini, kalau misalkan si antagonis, jadi dia adalah pasangan otot yang melakukan geraknya, jadi geraknya si otot-otot itu secara berlawanan. Nah, itu yang dimaksud sebagai gerak antagonis. Jadi gerak otot-ototnya itu saling berlawanan. Nah, kalau misalkan otot yang geraknya sinergis, itu berarti saling sinergis. Jadi intinya saling searah, seperti itu. Nah, kita kembali soal nih. Ke soal dikatakan, kata kuncinya dikatakan di situ, gerakan ototnya secara berlawanan. Nah, kalau misalkan gerak berlawanan, berarti nomor 71 itu adalah otot antagonis. Gitu. Nah, sedangkan yang C itu kan otot lurik dan polos. Yang D itu otot jantung. Nah, 3 otot tadi itu adalah macam-macam otot. Gitu. Nah, selanjutnya nomor 72. Berikut ini adalah macam-macam tulang. Tulang-tulang yang merupakan bagian dari anggota gerak atas. Nah, hati-hati di sini ini anggota gerak bagian atas. Nah, kita sebutkan dulu nih secara lengkap. Anggota gerak atas. Jadi yang termasuk anggota gerak atas itu adalah yang pertama, jadi 2 tulang selangka. Nah, ada juga nih
2 tulang lengan atas. Selanjutnya ada 2 tulang hasta, ada 2 tulang pengumpil, ada juga nih 16 tulang pergelangan tangan. Selanjutnya ada 10 tulang telapak tangan. Nah, yang terakhir itu ada 28 tulang jari. Nah, itu adalah anggota-anggota gerak atas. Jadi kalau misalkan dikembalikan ke soal nih, yang termasuk bagian-bagian dari anggota gerak atas, otomatis tulang baji bukan nih. Tulang baji bukan anggota gerak atas. Yang kedua tulang hasta. Nah, dia betul termasuk anggota gerak atas. Tulang pengumpil juga betul. Tulang kering bukan. Tulang lengan atas di situ juga betul. Nah, tulang pelipis bukan nih. Jadi kalau misalkan kita simpulkan, berarti yang termasuk bagian anggota gerak atas itu yang nomor 2, 3, dan 5. Berarti opsi jawaban yang benar adalah opsi jawaban yang B. Oke, selanjutnya nomor 73 nih. Perhatikan gambar di bawah ini. Di situ gambar yang pertama itu ada orang yang kepalanya menekuk ke bawah. Nah, selanjutnya gambar 2 itu ada gambar kaki yang menekuk. Nah, jenis gerak tersebut yang gambar 1 sama 2 itu secara berurutan sesuai dengan apa? Nah, kita review dulu nih. Yang pertama, jadi jenis-jenis gerak tubuh ada banyak nih, ada 5 pasang. Yang pertama, ada yang namanya ekstensi. Jadi ada yang namanya ekstensi. Nah, dan juga fleksi. Nah, bedanya ekstensi dan fleksi, kalau misalkan si ekstensi ini berarti nanti geraknya meluruskan tangan. Gitu. Jadi di sini ekstensi itu meluruskan tangan. Nah, berarti kebalikannya si fleksi itu justru menekuk tangan. Gitu. Jadi menekuk anggota tubuh. Nah, selanjutnya selain ekstensi dan fleksi, kita juga mengenal yang namanya abduksi, dan satunya itu adduksi. Nah, jadi yang satunya pakai D, yang satunya pakai D. Perbedaan abduksi dan adduksi, jadi yang abduksi itu adalah gerak tubuh yang menjauhi badan. Jadi di sini geraknya itu menjauhi badan. Yang adduksi itu geraknya mendekati badan. Nah, itu yang kedua. Nah, selanjutnya kenal juga yang namanya nih pasangan depresi, dan elevasi. Nah, perbedaan depresi dan elevasi, kalau misalkan depresi, itu gerakan menurunkan anggota tubuh nih. Yang ini menurunkan anggota tubuh. Nah, kalau misalkan elevasi berarti kebalikannya. Otomatis dia gerakan menaikkan anggota tubuh. Nah, itu perbedaan depresi dan elevasi. Selanjutnya, yang keempat itu ada pasangan supinasi, dan pronasi. Nah, perbedaan supinasi dan pronasi itu, jadi kalau misalkan supinasi, itu adalah gerakan menengadahkan tangan. Gitu. Berarti kalau misalkan pronasi, berarti dia kebalikannya menengadahkan. Berarti dia menelungkupkan tangan. Oke, nah yang terakhir, jadi pasangan yang terakhir itu adalah inversi dan eversi.
Nah, perbedaan inversi dan eversi, jadi kalau misalkan inversi itu memiringkan, jadi memiringkan telapak kaki ke area dalam tubuh, ke arah dalam. Nah, kalau misalkan inversi, berarti dia memiringkan telapak kaki pada arah luar. Nah, itu adalah 5 pasangan gerak tubuh. Nah, kalau misalkan dilihat dari gambar kita, yang nomor 1 itu adalah gerakan di mana kepala itu arahnya turun. Nah, berarti gerakan yang turun tadi itu disebut sebagai gerakan depresi. Nah, berarti nomor 1 nih, nomor 1 itu disebut sebagai gerakan depresi. Intinya dia menurunkan beberapa anggota tubuh seperti itu. Nah, yang gambar 2, kalau misalkan dilihat anggota gerak tubuhnya itu ditekuk. Nah, kalau misalkan ditekuk, berarti dia termasuk fleksi. Kayak gitu. Nah, berarti gambar 1 depresi, gambar 2 fleksi. Berarti jawaban yang paling betul adalah yang B. Itu nomor 73. Selanjutnya, nomor 74 ditanyakan gini, pernyataan yang menggambarkan gerak higroskopis. Nah, higroskopis nih harus diingat nih. Jadi higroskopis, jadi gerak higroskopis itu adalah gerak yang terjadi karena pengaruh perubahan kadar air di dalam sel tumbuhan. Nah, berarti itu yang dimaksud gerak higroskopis. Jadi dia itu geraknya dipengaruhi sama perubahan kadar air dalam tumbuhan nih. Nah, yang kalau contohnya si higroskopis, kita lihat nih. Yang A dulu nih. Yang A, tumbuhan putri malu menutup daunnya apabila disentuh. Nah, kata kuncinya disentuh nih. Kalau misalkan disentuh, berarti ini bukan higroskopis. Berarti yang A ini karena gerak yang namanya seismonasti, jadi karena sentuhan. Nah, yang kedua, gerak akar menuju pusat bumi karena pengaruh gravitasi. Nah, kata kuncinya pada gravitasi bumi. Karena pengaruh gravitasi bumi itu juga bukan higroskopis. Dia itu termasuk gerak yang namanya geotropisme. Nah, dicek lagi yang ketiga nih. C itu gerak batang dan daun yang mengarah pada datangnya cahaya. Jadi di sini pengaruhnya itu oleh cahaya. Nah, kalau pengaruhnya oleh cahaya, berarti dia bukan juga higroskopis. Disebutnya itu adalah fototropisme. Nah, kemungkinan besar jawabannya yang D betul karena A, B, C salah. Nah, yang D kita lihat nih, yang D itu pecahnya buah polong-polongan yang kering. Nah, ini kan betul. Kering itu karena memang kurangnya kadar air. Nah, berarti dia termasuk gerak higroskopis. Berarti yang paling benar nomor 74 itu adalah yang C, D. Pecahnya buah polong-polongan yang kering. Tuh, nomor 74. Selanjutnya, nomor 75. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut tuh. Yang ditanyakan di situ gerak tumbuhan yang rangsangannya berasal dari lingkungan luar. Nah, kalau nanti berasal dari lingkungan luar, itu bilangnya sebagai gerak. Kan luar nih. Kalau luar itu berarti dikatakan sebagai gerak etionom. Nah, berarti semua itu berasal dari luar. Nah, kita cek. Yang satu dulu nih. Bunga pukul 4 mekar pada sore hari. Sore hari itu kan bukan dari tumbuhannya sendiri, tapi dari pengaruh luar. Berarti nomor 1 itu adalah gerak etionom. Itu contohnya. Berarti yang nomor 1 betul. Yang nomor 2, membukanya kotak-kotak sporangium tumbuhan paku. Nah, si tumbuhan paku itu bisa membuka kotak-kotaknya itu bukan karena pengaruh luar, tapi pengaruh dari dianya sendiri. Pengaruh dari dalam tumbuhannya sendiri. Berarti yang nomor 2 itu bukan dari pengaruh luar. Yang ketiga, gerak melingkar sitoplasma pada daun hidrilla. Nah, kalau misalkan gerak melingkar sitoplasmanya, berarti ini juga bukan dari lingkungan luar. Dia termasuk dari lingkungan dalamnya tumbuhan sendiri. Berarti yang nomor 3 bukan juga gerak etionom.
Yang terakhir, daun lamtoro mengatup pada malam hari. Nah, malam hari itu kan pengaruhnya memang dari luar, bukan dari tanaman sendiri. Berarti dia termasuk gerak etionom. Nah, berarti nomor 1 dan 4 itu adalah jawabannya. Si B berarti 1 dan 4. Nah, kita bahas dulu nih, yang 2 sama 3 itu kan berasal dari dalam. Nah, nanti kalau misalkan berasal dari dalam, dia adalah kebalikan etionom. Dikatakan nanti sebagai endonom. Gitu. Itu adalah, jadi di sini kalau endonom itu dari lingkungan dalam. Kebalikan dari etionom. Oke. Sekarang nomor 76. Perhatikan kedua pernyataan berikut. Itu ada 2 pernyataan nih. Yang satu, batang mentimun yang membeli tanaman lain. Yang kedua, pertumbuhan akar yang selalu menuju dalam tanah. Nah, jenis gerak tumbuhan yang ditunjukkan oleh kedua pernyataan di atas secara berturut-turut adalah titik-titik-titik. Nah, di situ ada yang namanya geotropisme, negatif positif, dan sebagainya nih. Nah, kita cek satu-satu. Yang pertama dulu nih. Yang pertama itu kan batang mentimun yang membelit tanaman lain. Nah, kenapa kok sih bisa batang mentimun itu membelit tanaman lain? Karena memang terjadi di sini rangsangannya itu adalah singgungan. Jadi singgungan dengan tanaman lain. Nah, kalau nanti rangsangannya berupa singgungan, dia termasuk gerak yang namanya tikmotropisme. Berarti berasal dari singgungan. Gitu. Berarti kemungkinan yang satu itu antara C sama D nih. Yang kedua kita cek pertumbuhan akar yang selalu menuju tanah. Nah, kalau selalu menuju tanah, itu yang dinamakan gerak geotropisme. Karena ada pengaruh dari gravitasi. Cuman si geotropisme itu ada 2 nih. Jadi yang pertama, kalau geotropisnya positif, jadi geotropisme positif itu kalau misalkan dia menuju tanah. Nah, kalau misalkan geotropismenya itu negatif, jadi nanti kalau geotropisme negatif berarti kebalikannya. Dia menjauhi pusat bumi atau menjauhi tanah. Gitu. Atau di sini bilangnya pusat bumi nih. Yang tadi positif tadi sebentar. Yang ini tadi juga atau pusat bumi. Nah, berarti kalau misalkan dilihat nih, pertumbuhan akar yang selalu menuju ke dalam tanah itu berarti menuju pusat bumi. Nah, berarti dikatakan dia adalah geotropisme positif. Berarti jawaban yang paling betul adalah C. Jadi yang pertama itu tikmotropisme karena singgungan. Nah, yang kedua itu karena geotropisme positif. Itu nomor 76. Selanjutnya nomor 77 nih. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini itu ada senter, ada lampu nih. Jadi di sini ada lampu mengalami cahaya. Nah, si tumbuh ini menjauhi nih. Jadi di sini tumbuhan itu bergeraknya atau condongnya itu menjauhi cahaya. Nah, kita cek yang ditanyakan. Berdasarkan gambar di atas merupakan gerak tumbuhan titik-titik-titik. Kalau misalkan dilihat A sama C itu kan geotropisme. Geotropisme seperti soal yang tadi itu dipengaruhi sama gravitasi. Nah, punya kita itu dipengaruhi cahaya. Berarti yang paling betul itu kemungkinan B, fototropisme atau D, fototropisme. Bedanya yang B itu negatif, yang D itu positif. Nah, kita cek dulu nih, apa itu fototropisme. Jadi fototropisme, dari kata foton, foto, berarti dia dipengaruhi oleh cahaya. Jadi rangsangannya itu cahaya. Nah, kalau nanti fototropismenya dikatakan fototropisme positif, berarti geraknya itu menuju sumber rangsangan atau menuju cahaya. Kebalikannya, kalau misalkan bentuknya itu fototropisme negatif, berarti geraknya akan menjauhi cahaya. Nah, berarti punya gambar kita tadi kan tumbuhannya menjauhi cahaya tuh. Berarti dia termasuk fototropisme negatif. Berarti yang paling betul itu adalah jawaban B, fototropisme negatif. Nah, selanjutnya nomor 74 nih. Hewan mampu melakukan gerak di darat
karena memiliki titik-titik. Nah, hewan itu bisa bergerak di darat, itu jawaban yang paling betul itu adalah karena dia itu atau mereka itu mempunyai otot dan tulang yang kuat. Jadi opsi jawaban yang paling betul adalah opsi jawaban yang A. Nah, kalau misalkan yang B ini maksudnya gini nih, kemampuan gaya angkat dan gaya dorong yang efektif itu biasanya ditemukan pada hewan yang terbang nih. Jadi di sini kemampuan hewan terbang itu memang dipengaruhi sama kemampuan gaya angkat nih. Jadi yang B itu untuk terbang. Nah, yang C ini massa jenis lebih kecil daripada lingkungan. Itu untuk hewan-hewan yang hidupnya di air. Oke, nah yang terakhir, memiliki garis lurus membentuk tubuh, ya sudah, berarti yaitu untuk sekedar membentuk tubuh. Kayak gitu. Nah, berarti jawaban yang paling betul memang yang A. Jadi otot dan tulang pada hewan itu yang memungkinkan mereka bisa bergerak di darat. Nah, selanjutnya nomor 79. Sistem otot pada ikan berfungsi sebagai gerak organ aktif yang membantu ikan melakukan berbagai gerakan. Misalnya otot brankiomerik. Nah, otot brankiomerik, jadi otot yang ini, brankiomerik, itu biasanya otot yang terdapat pada muka, rahang, dan pada lengkung insang. Nah, itu namanya otot brankiomerik. Jadi biasanya terdapat pada muka, rahang, dan lengkung insang. Berarti kalau misalkan nomor 79 itu jawaban yang paling betul itu adalah opsi jawaban yang A. Berarti dia itu untuk pergerakan rahang dan insang. Oke. Nah, selanjutnya nomor 80 nih, nomor terakhir. Perhatikan gambar di bawah ini. Di situ ada gambar di atas merupakan organisme yang tergolong amfibi. Nah, amfibi, kalau masih ingat, dia adalah hewan yang hidup di dua alam. Nah, amfibi ini memiliki alat gerak berupa dua pasang kaki yang dilengkapi selaput di antara jari-jarinya. Jadi gini, amfibi itu pasti punya dua pasang kaki yang ada selaputnya. Nah, selaput pada kakinya si katak atau amfibi tadi itu dari fungsinya itu untuk memudahkan dia untuk berenang ketika dia harus hidup dalam air. Jadi jawaban yang paling betul itu adalah jawaban yang A. Nah, ini selesai nih untuk biologinya. Jadi semoga pembahasannya itu dapat diterima. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.